Sumber karisma diawali lewat personal meaning. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu. Jangan jadi orang cair. Orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana datangnya karisma? Ya yang jelas dari, kalau bahasanya personal meaning. Pemaknaan diri secara personal. Sumbernya banyak. Ini bagi kalian yang merasa krisis identitas, sedang bingung memaknai dirimu sendiri, konsep personal meaning ini bisa kalian pakai. Yang pertama apa? Konsep diri. Konseplah dirimu. Jawablah pertanyaan, siapa aku? Awalnya dari situ. Kalau kamu bisa membangun personal meaning, nanti naik level ke sosok karismatik itu mudah. Tapi kalau tidak ada personal meaning, kamu tidak akan nyampe ke level karismatik. Makanya biasanya tokoh-tokoh karismatik itu diawali dari uzlah, diawali dari merenung, meditasi, refleksi. Untuk apa? Membangun personal meaning, dia sendiri harus membangun jati dirinya dulu. Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri ini penting ya, semua orang harus punya. Kalau enggak, kamu enggak bisa mengembangkan dirimu. Kamu harus bisa jawab, siapa aku? Ciri-ciriku itu apa? Kelebihanku itu apa? Kalau kamu enggak bisa jawab ini, ya kamu enggak akan bisa naik kelas. Baik kelas individual maupun kelas sosialmu. Harus kenal. Ada kalanya personal meaning itu sifatnya warisan. Enggak apa-apa. Anak kiai loh, itu warisan. Mau gak mau kamu harus menanggung beban identitas sebagai putranya kiai. Anaknya guru, itu warisan. Keturunannya bangsawan loh, itu warisan. Mau gak mau beban itu kamu sandang. Jadikan modal untuk personal meaning. Itu muridnya wali loh, itu juga warisan, jenisnya warisan. Jadi dapat dari orang lain, dari gurumu, itu warisan juga. Ini bisa membangun personal meaning, makna hidupmu. Ada kalanya personal meaning itu dibangun atas dasar altruistik. Dasar altruistik itu, altruisme itu kan lebih mementingkan orang lain daripada dirimu sendiri. Misalnya gini altruisme itu, aku ini bukan apa-apa, aku hanya pelayannya umat. Nah, itu sebenarnya membangun citra dirinya sendiri, membangun konsep dirinya sendiri dengan cara altruistik. Jadi yang didahulukan temannya. Aku ini hanya takmir, bukan dirinya tapi takmirnya yang disebut. Untuk menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan pengabdian di masjid daripada kepentingannya sendiri. Itu namanya altruisme. Bisa juga untuk membangun personal meaning. Aku ini kan hanya penggembala umat, kan ada yang kayak gitu. Itu altruistik. Silahkan dipakai untuk personal meaning. Ada yang berasal dari budaya atau tradisi. Aku ini orang Jawa loh, mbok sing Jawani. Nah, itu membangun personal meaning dari aspek budaya dan tradisi. Ada yang berdasarkan orientasi sosial atau politik. Aku NU loh, aku Muhammadiyah loh, aku FPI loh. Oh, itu orientasi sosial. Aku PKB loh, itu orientasi sosial politik. Ini bisa juga untuk membangun personal meaning, makna dirimu. Siapa kamu? Atau
dari spiritualitas. Spiritualitas itu berarti kedalaman batinmu kamu gali sendiri. Atau formalisme agama. Atau hobimu, kesenanganmu. Aku ini pemancing loh, senengannya mancing. Persoalan. Aku ini, itu hobimu. Penulis loh, aku ini pedagang loh, hobinya dagang, jualan. Kalau uangnya habis, celananya dijual, bajunya dijual. Ya, itu bisa juga untuk membangun personal meaning. Terus nilai, idealitas, itu pasti cara untuk membangun personal meaning. Ya saya bilang tadi, setiap orang harus punya ini. Nanti tokoh karismatik, pemimpin yang karismatik itu juga dia akan membangun personal meaningnya seputar hal-hal ini. Karena hal-hal inilah nanti yang jadi rujukannya setiap orang. Konsep diri, siapa dia, ada hubungan sama kerajaan Mojopahit apa enggak, itu warisan. Ada hubungannya sama pondok mana, itu warisan. Atau altruisme. Seperti apa perjuangannya, dia egois apa enggak, mementingkan umat apa enggak, atau dari budaya mana, atau orientasi sosial politiknya, dia Sunni apa Syiah. Nah, itu termasuk juga nanti hubungannya sama itu. Dan seterusnya. Jadi sumber karisma diawali lewat personal meaning. Semakin kuat personamu, semakin kamu mudah untuk meraih simpati dari followermu. Jangan jadi orang cair. Orang cair itu sering kejebak dengan kecairannya sendiri. Kamu NU apa Muhammadiyah apa HTI apa FPI? Wah, saya enggak di mana-mana. Wah, itu susah. Kamu membangun personal meaningmu agak susah. Mending tegas saja. Saya FPI. Wah, itu tegas namanya. Loh, personmu jelas, orang menyikapimu juga enak. Oh, berarti ini nanti pemimpin karismatik, calon pemimpin karismatik dari FPI kayak ini. Nah, itu jadi caranya begitu, membangun personal meaning. Aku adalah santri teladan. Nah, itu kan personal meaning namanya. Enak, identitasnya jelas. Tapi kalau identitasmu nggak jelas, saya mengalir aja lah Pak, saya ya susah, nggak mungkin jadi pemimpin kamu. Jadinya cuma follower. Ya kamu nanti yang ngikuti orang-orang yang karismatik tadi. Jadi ya monggo kalau mau cair, cuma ya resikonya kamu tidak akan jadi pemimpin. Kamu hanya akan jadi follower. Oke, pemimpin itu yang karismatik dia pasti visioner. Tidak ada pemimpin karismatik itu yang pasrah dengan keadaan. Tidak ada yang wes memang takdirnya ini ya piye meneh. Wah, kalau kayak gitu kamu tidak bakat jadi seorang karismatik. Dia harus visioner. Sesusah apapun, sesulit apapun kondisi hari ini, seorang karismatik tetap membayangkan masa depan yang lebih baik. Visioner itu berarti apa? Dia mampu besok akan kayak gini dan lebih baik. Caranya begini, itu namanya visioner. Oke lah, sekarang aku cuma ngekos. Itu pun kos yang paling murah. Tidak apa-apa. Tapi 10 tahun lagi aku harus sudah punya apartemen sendiri. Caranya begini. Ya mungkin dengan usaha apalah, buka-buka toko Cino pakai apa gitu. Itu tidak visioner itu namanya. Jadi kemampuan untuk mengubah situasi, membayangkan 3 tahun lagi harus sudah lulus S2 ini, kemudian nyari beasiswa S3, nggak usah lama-lama S3 setahun setengah aja. Terus, loh ya kan namanya visioner. Caranya biar cepet gampang, gini aja lah, disertasinya digini-giniin, nanti itu namanya visioner. Jadi setahun setengah beres, selesai. Setelah itu baru ke luar negeri. Nah, jadi TKI. Iya kan
Yang penting sudah dokter tuh ya. TKI kalau sudah dokter mungkin kan posisinya beda. Oke, terus. Nah, seorang karismatik itu orientasinya masa depan. Jadi mikirnya selalu ke depan, tidak mikir ke belakang. Terus seorang yang karismatik dia bisa membedakan apa adanya dengan yang seharusnya. Realnya begini tapi seharusnya begini. Nah, itu pinter orang-orang semacam ini. Jadi kenapa dia punya idealisme? Orang yang tidak bisa membedakan sesuatu apa adanya dan sesuatu yang seharusnya, itu dia kejebak dua hal paling tidak. Yang pertama, pasrah total atau idealisme yang tidak terkontrol. Misalnya idealisme yang tidak terkontrol itu kamu kuliahnya di Usuluddin, jurusan tafsir, tapi cita-citanya saya pengen jadi dokter, Pak. Itu kan tidak nyambung. Nggak lihat realitas hari ini. Dari kuliah tafsir ya jadi mufasir. Kalau jadi dokter terlalu jauh, jadi dukun masih mungkin. Loh, ya kan itu namanya punya visi tapi realistis, sambungkan sama kondisi kekinian hari ini. Jangan terlalu jauh, nanti susah. Jadi presiden masih mungkin. Mungkin kamu masuk partai yang besar, terus kawinlah sama anaknya ketua partai, sopo ngerti, terus disuruh gantiin, dan besok nyalon presiden. Nah itu masih bisa. Jalannya masih ada, tapi kalau urus jurusan tafsir pengen jadi dokter ya susah memang. Ya mungkin bisa kerja di rumah sakit tapi bukan dokter. Ya bagian dungane yang sudah meninggal itu. Terus yang keempat, ya, dan ya visioner itu punya orientasi masa depan tidak dalam konotasi cita-cita ngawur, tapi dalam konotasi naik kelas, mengubah dari kondisi sulit hari ini dengan kondisi penuh harapan di masa depan. Itu namanya visioner. Dan punya rencana, dia punya strategi. Jadi orang yang visioner ini salah satu cirinya seorang karismatik. Kamu juga masing-masing harus punya strategi loh ya. Sekarang saya kuliah semester sekian, 2-3 tahun lagi semester sekian, 7 tahun lagi DO. Tuh. Lo ya diantisipasi. Ya dirancang sing tenanan masa depanmu. Kalau kamu sampai DO berarti kamu tidak visioner, tidak bisa ngitung jalan ke depannya sampai kapan. Oke, ciri yang kedua, seorang karismatik itu percaya diri dan berani mengambil resiko. Tidak ada pemimpin karismatik kok ragu-ragu. Lia Eden itu mantep loh, luar biasa kalau ceramah. Dimas Taat itu sebelum pegang polisi itu coba dengerin kalau dia ngomong mantep. Sampai profesor aja bisa ketipu. Itu percaya diri yang luar biasa. Tidak sembarangan bisa begitu. Saya pernah baca Lia Eden itu ngajak pengikutnya melakukan ritual membersihkan diri. Caranya apa? Semua rambut harus dicukur. Tidak cuma kumis, tidak cuma ini. Termasuk rambut-rambut di lengan, ya apalagi yang itu harus bersih. Jadi gundul-ndul pokoknya. Semuanya dari atas sampai bawah. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Harus begitu. Itu ritual membersihkan dirinya. Dan itu followernya percaya. Saya tidak tahu, mungkin ada nggak ritual ngecek sudah gundul bener apa enggaknya. Apa ya percaya wae lah, yang penting wis gundul kabeh. Jadi ada ritual kayak gitu. Itu kan susah loh bisa nyuruh orang kayak gitu kalau dia sendiri nggak percaya dirinya sendiri. Kalau imamnya ragu-ragu ya nggak mungkin. Jamaahnya yakin. Jadi cirinya begitu. Ya dulu ada orang yang ngaku Imam Mahdi di Mekah. Salah satu Mahdi Sunni. Saya punya banyak tulisan tentang klaim-klaim Mahdi yang dari Sunni. Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani.
Dia yakin dirinya Imam Mahdi karena ada hadis yang bilang bahwa besok akan datang Imam Mahdi, namanya adalah namaku, nama ayahnya juga nama ayahku. Dia namanya Muhammad bin Abdullah, cuma dari suku Qahtan. Dan dia ngaku Imam Mahdi, punya saudara ipar namanya Juhaiman al-Utaibi. Ini dia bisa, dua orang ini dan pengikutnya sekitar 500-an orang yang menganggap dia Imam Mahdi, menaklukkan Masjidil Haram. Jadi satu ketika dia dan pengikutnya menyerbu Masjidil Haram, subuh-subuh dia sama pengikutnya masuk masjid sambil bawa senjata. Terus diserbu masjid itu, dikuasai, semua jamaah masjid ratusan orang yang ada di dalam itu dipaksa untuk membaiat si Al-Qahtani ini. Kalau nggak mau dibunuh. Sekitar 2 mingguan lebih, saya lupa tahun 79 apa 80, Masjidil Haram itu dikuasai oleh mereka. Ratusan yang tewas dibantai di dalam masjid. Kamu nggak pernah dengar cerita ini mungkin ya. Coba kamu lacak di Google. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Dan saat itu polisi-polisi, tentara-tentara Arab tidak berani masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Itu tempat suci ya. Masa dipakai perang? Susah dia. Jadi akhirnya apa? Mendatangkan pasukan Perancis. Syaratnya pasukan Perancisnya disuruh syahadat dulu. Ya, susah ya. Dirinya sendiri yang muslim tidak berani masuk. Akhirnya minta bantuan orang lain, tapi orang lain ini suruh syahadat dulu. Ben tadi Islam, yombo lah. Jadi ratusan yang meninggal selama 2 minggu. Dan bisa dapat pengikut 500-an orang itu kan luar biasa zaman itu. Karena dia apa? Rasa percaya dirinya tinggi, yakin 100% kalau aku itu Imam Mahdi. Dan orang diwajibkan yakin. Sebenarnya kalau mau bertahan mati-matian mungkin korbannya lebih besar. Cuma kepercayaan para pengikutnya merosot karena ada hadis yang bilang nanti kalau ada tentara-tentara non-muslim datang, Allah akan mendatangkan pasukannya dari dalam bumi. Ada hadisnya begitu ada. Ini ditunggu-tunggu sudah diserbu pasukan Perancis yang dari dalam bumi kok tidak muncul-muncul. Akhirnya mulai tidak percaya sama Imam Mahdinya. Begitu nggak percaya ya jatuh sudah pendukungnya. Dan itu yang terjadi. Jadi percaya diri berani dengan resiko. Siap menerima resiko. Baik resiko profesional apalagi fisik. Dan mampu membuat jamaahnya berani berkorban. Nggak masalah. Yang penting demi si pemimpin yang karismatik ini. Dulu Indonesia punya Soekarno. Kalau dia berteriak revolusi, mengobarkan semangat, semua pejuang berani mati sudah. Jadi mendorong pengikutnya berani mengambil resiko. Dan ya pinter nyari strategi. Ibnu Tumat itu strateginya dia menjiplak sejarahnya Nabi. Nanti sahabatnya dibagi 2, ada muhajirin, ada ansor. Nanti dia melakukan hijrah. Pokoknya dia mengfotokopi jalan hidupnya Nabi. Ini bikin jamaahnya makin percaya, wah ini memang Imam Mahdi beneran ini. Ceritanya persis kayak Nabi. Karena memang dia sengaja memfotokopi gayanya Nabi. Mulai nama sahabatnya, gerakannya. Yang tidak ditiru cuma istrinya. Ya, mungkin seandainya total beliau punya istri 9 kayak Nabi, mungkin ya tambah yakin mungkin loh ya pengikutnya. Jadi itu yang cirinya seorang karismatik, percaya diri dan berani mengambil resiko. Hasilnya apa? Relasional. Jadi kekuatannya si karismatik, si Imam Mahdi ini ya pada pengikutnya. Ini namanya apa? Kekuatan relasional. Kekuatan ketika dia dihubungkan dengan pengikutnya. Kalau pengikutnya sudah nggak percaya lagi, ya selesai dia. Jadi
Pengikutnya itu kagum, percaya, setia, menerima tanpa bertanya, mengafiliasikan diri, mengidentifikasi diri, akulah pengikutmu yang sejati, dan sayang. Apa sayang bahasanya? Terjemahnya sayang, maksudnya cinta. Cinta itu kan sudah nggak peduli kiri kanan. Nggak peduli harus mundur dari MUI, nggak peduli harus dimarahi orang se-Indonesia, dikritiki. Yang penting imamku ini yang benar. Itu namanya relational power. Dan kekuatan si imam ini ya dari para pengikutnya ini sebenarnya. Sejago-jagonya Pangeran Diponegoro, kalau nggak ada pengikutnya yang mau perang, ya nggak jadi perang. Jadi kekuatannya justru dari para pengikutnya. Setelah sebelumnya pengikutnya ini dibuat terpesona. Itu namanya relational power. Oke. Ya, kalau di Mesir ada juga Mahdi Sunni namanya Sukri Mustafa. Dia ini sempalannya Ikhwanul Muslimin. Dia bikin gerakan namanya gerakan takfir wal hijrah. Jadi gerakan takfir wal hijrah ini gerakan yang intinya semua yang di luar dirinya kafir, kecuali yang meyakini kemahdian si Sukri Mustafa ini. Tapi mengakui kemahdian Sukri Mustafa tapi tidak mau hijrah ke tempatnya Sukri Mustafa juga tetap dianggap kafir. Jadi takfir wal hijrah. Sukri Mustafa ini awalnya sarjana pertanian, tapi jadi Imam Mahdi. Jadi khas. Kadang-kadang ada yang unik-unik seperti itu. Nanti dia jamaahnya diwajibkan gaya hidup, gaya mikir harus sama kayak Nabi dan para sahabat. Sekolah haram. Nabi dan para sahabat nggak pernah sekolah. Iya, sekolah diharamkan. Jadi berarti kamu sekolah itu bid'ah sebenarnya. Nggak boleh. Katanya Sukri Mustafa begitu. Dan ilmu macam-macam itu nggak ada gunanya. Ilmu itu cukup tauhid sama fikih dasar sudah. Ditambah ilmu macam-macam itu nambah kacau, nambah ruwet. Sudah ngerti itu ya sudah, wis menikmati hidup. Kayak zaman para nabi dan para sahabat. Dia hidup di gunung-gunung. Tapi terus sebenarnya pengikutnya banyak. Cuma karena menyendiri, uzlah, ada beberapa keluarga yang merasa keluarganya hilang. Itu yang bikin pemerintah turun tangan. Ada beberapa yang kemudian sadar turun gunung dan dibunuhi. Jadi yang semula anggotanya kok balik lagi ke keluarganya, dibantai oleh Sukri Mustafa dan kawan-kawan. Di situ mulai dia berhadapan sama pemerintah Mesir. Sampai dia nanti menculik ulama besar Mesir, Muhammad Hussein Al-Zahabi, dan sukses membunuh ya. Dan berhasil membunuh Muhammad Hussein Al-Zahabi, dan dari situ terus pemerintah Mesir marah dan dilakukan pembasmian, dia ditangkap dan dieksekusi. Itu juga senjatanya klaim kemahdian, karismatik. Dan kekuatannya lagi-lagi ada di pasukannya, anak buahnya. Kekuatannya namanya kekuatan relasional. Oke, ya kayak kita ini kan ngaji ini kekuatannya namanya relational power. Aku sendirian nggak ada gunanya. Maksud aku ngomong dewe ning kene kaya wong edan. Ya, kalian juga nggak ada saya juga nggak ada gunanya. Kamu nongkrong di situ ngapain? Takmiri juga mesti nggak mau bikinin teh. Ini namanya apa? Kekuatan kita ini namanya kekuatan relasional. Nggak mungkin kita kuat sendirian, sukses sendirian, harus bareng-bareng. Nah, di dunia sosiologi namanya relational power. Terus, nah, ciri paling menonjol dari karisma itu namanya breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Situasi sumpek, krisis, dialah yang bisa nyari terobosan. Dialah yang bisa nyari jalan keluar. Inilah nanti yang bikin dia dicintai oleh pengikutnya. Sudah sumpek, utang banyak, bertumpuk-tumpuk, bayarnya gimana,
ada terobosan baru, penggandaan uang. Yo, kan terus seneng orang. Wah, ini luar. Disuruh ngapain aja mau, ndak masalah asal uangnya jadi banyak. Nah, itu breakthrough. Dengan breakthrough inilah dia bisa mengontrol kondisi saat ini. Dengan breakthrough, jamaahnya jadi semakin kagum. Dengan breakthrough, orang mau berjuang, mengorbankan diri, merendahkan dirinya. Gara-gara apa? Dia lihat terobosannya. Dulu Cokro Aminoto itu dianggap Imam Mahdi juga. Orang menggelarinya Heru Cokro. Jadi kenapa banyak melakukan terobosan-terobosan baru? Orang jadi kagum, tunduk, takluk. Cuma ya untungnya baik-baik. Makanya saya bilang di awal tadi, Weber belum membedakan ada karisma yang positif sama karisma yang negatif. Dia tidak ngomong ada karisma lurus dan karisma sesat. Yang bisa kayak gitu MUI. Weber cuma ngomong, Weber dia cuma ngomong ada fenomena karisma yang beda dengan otoritas tradisional, beda dengan otoritas legal. Dia ini menggerakkan massa sendirian dengan kekuatan karismatiknya. Dia ngomong apa, pengikutnya manut tanpa bertanya. Antara lain karena breakthrough-nya, karena terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tanpa adanya breakthrough, ya orang tidak percaya. Kalau nggak ada breakthrough-nya, ya dianggap cuma ngomong. Kamu teriak-teriak revolusi tapi kamu sendiri tidur, ya orang tidak percaya. Maka harus lakukan terobosan-terobosan, namanya breakthrough. Dari situ kamu akan diposisikan jadi seorang yang karismatik.